Ya, selamat pagi. Saya Nur Wijaya. Di sini akan memberikan tutorial bagaimana membuat suatu form yang sederhana menggunakan HTML. Ya, di sini ini nama saya. Dan ini tag untuk memberikan keterangan pada suatu halaman HTML. Jadi tidak akan dibaca di program. Ya, pertama-tama saya menggunakan Notepad++ sebagai editornya. Sebenarnya menggunakan Notepad biasa juga bisa. Oke. Pertama kita declare dulu dengan doctype HTML. Nah, ini berguna untuk memudahkan web browser dalam mengidentifikasi versi dari HTML yang kita buat. Seperti itu. Ya, seperti biasa, dalam membuat halaman HTML ada tag HTML. Supaya nanti nggak lupa, bikin dulu penutup dari sekarang. HTML. Nah, dalam halaman HTML biasanya ada bagian head atau kepala. Dibikin juga penutup dari headnya. Nah, di dalam head itu biasanya ada judul dari halaman yang kita buat. Soalnya judulnya adalah di sini form. Ditutup lagi judulnya title dengan slash title. Oke, nah habis bagian kepala itu ada bagian badan atau body. Nah, dibikin juga bagian penutupnya body. Nah, karena kita di sini ingin membuat form, maka bisa dengan menggunakan tag form. Nah, tag form ini jangan lupa dibikin penutupnya dengan slash tag form. Nah, disinilah nih, di sini kita membuat codingan atau program dari form seperti apa yang kita ingin buat, seperti itu. Pertama-tama saya akan membuat judulnya dulu, judul dari formnya itu gitu, dengan menggunakan tag H1. Nah, H1 ini untuk membuat teks judul ya, dimana nanti teksnya akan tebal dan besar. Misalkan di sini membuat form, latihan membuat form. Oke, di slash A1 se. Nah, dalam form itu biasanya ada misalkan nama tag 2 spasi BR. Nah, tag BR ini digunakan untuk baris baru. Jadi nanti nama bawahnya itu adalah kotak yang akan terisi dengan nama kita atau nama user gitu. Sini kita bisa menggunakan perintah input spasi type sama dengan teks. Nah, jadi di HTML ini untuk membuat form ada beberapa kontrol ya. Sini salah satunya kita menggunakan tipe kontrolnya teks untuk isian yang satu baris saja. Name. Nah, name ini digunakan untuk mengelola hasil dari form ini dengan menggunakan PHP gitu. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana mengolah form ini, tapi hanya membuat form ini bagaimana gitu. Untuk mengolahnya bisa menggunakan PHP. Dan selanjutnya adalah size. Size itu adalah untuk ukuran dari kotak isiannya seperti itu. Nah, size 30, kira-kira 30. Nah, sudah bisa didemokan. Coba di save. Taruh desktop saja supaya gampang. Form. Di nama form dan formatnya jangan lupa HTML. Save. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini dia. Misalkan kita buka pakai browser. Nah, ini adalah form yang kita buat barusan. Nah, seperti ini kan. Jadi nama kita siapa bisa diisi di sini. Nah, oke. Ini bisa dibikin ke tengah, center. Jangan lupa ditutup centernya. Nah, setelah nama
kita bikin di bawahnya lagi, di bawahnya sini lagi nih. Nah, biasanya itu ada kita taruh apa ya, tempat tanggal lahir. Oke, tempat tanggal lahir, TTL. Oh ya, jangan lupa di sini dikasih BR juga untuk membuat garis baru agar si TTL ini ada di bawahnya nama seperti itu. BR. Nah, sebenarnya dalam HTML ini ada macam-macam cara untuk membuat format tempat tanggal lahir, tapi di sini saya akan mengajarkan cara yang lebih sederhana, lebih mudah dengan menggunakan tipe teks juga. Oke, pertama seperti ini, hampir sama seperti ini. Kita copy saja. Nah, ini pertama kita ganti name-nya tempat. Tempat itu nanti kan ada tempat, koma, tanggal, bulan, tahun, ya kan? Nah, tempat itu usahakan ukuran ininya lebih kecil dari panjang kotak nama ini seperti itu. Misalkan di sini saya taruh 10 saja, bukan 4. Kasih koma di sininya, oke. Nah, sekarang lanjut untuk tanggal. Tipenya masih sama, masih teks juga. Dan size-nya untuk tanggal, karena biasanya tanggal cuma 2 karakter, kita kasih 2 saja size-nya, oke. Terus bulan juga. Ini untuk bulan dikasih 2 juga. Slice. Dan untuk tahun. Sekarang. Tahun. Karena tahun bisa ada 4 karakter, kita kasih size 4. Dan di sini jangan lupa BR. Supaya dari bawah, supaya itu selanjutnya ada di bawahnya. Oke. Nih, nah, ini dia. Tempat, koma, tanggal, bulan, tahun. Oke. Setelah TTL, itu biasanya ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini saya akan menggunakan control type berupa radio. Jadi kayak radio button gitu. Oke, sama. Sini ada mirip seperti ini. Input spasi type, tapi diganti, jangan teks lagi, tapi adalah radio. Nah, di sini name-nya itu adalah kita ganti misalkan apa ya? Gender saja, gender. Nah, dan ini size-nya dihilangkan, diganti untuk tipe radio ini dengan menggunakan value. Nah, value ini itu nggak boleh sama antara satu dengan yang lain. Misalkan ini kita 0 value-nya, value 0 itu misalkan ini, yang ini tuh untuk pria. Nah, di copy saja. Lanjut kita bikin yang wanita. Ininya boleh yang ininya boleh sama yang lainnya. Cuman dibedakan value-nya saja. Satu untuk wanita. Di save dan di reload. Kita lihat. Nah, bisa jadi kan ada pria ada wanita. Diklik. Nah, jangan lupa dibikin BR lagi di sininya agar ada di bawah selanjutnya. Nah, terus saya akan memberikan contoh juga untuk control type yang berupa combo box, seperti misalkan jurusan, bikin baris baru juga. Nah, untuk membuat control type combo box itu menggunakan tab select. Nah, dibikin juga penutupnya slice select. Nah, kita akan ngotak-ngatik di tengahnya sini, di sininya. Nah, oke, pertama dikasih nama dulu. Name, misalkan apa, jurusan. Oke, nah di sini tuh merupakan pilihan dari combo box itu. Misalkan ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektronik. Untuk membuat pilihan itu, kita bisa menggunakan yang namanya tab option. Misalkan teknik mesin, sipil, slice. Jangan lupa optionnya ditutup lagi, optionnya. Dan ini bisa di copy saja supaya cepat.
Nah, diganti misalkan ini mesin, misalkan elektro. Ini ganti misalkan material, metalurgi, dan material riang, dan seterusnya. Oke, selesai. Di save dan di reload. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan dengan control tab combo box. Jadi ada panah kecil ini di mana user nanti bisa memilih sendiri. Nah, tuh dipencet ke bawah, dipencet akan ada pilihannya ke bawah. Mesin, elektro, metalurgi, seperti itu. Dan selanjutnya dikasih BR juga agar keterangan selanjutnya bisa di bawahnya. Ini adalah alamat. Dan untuk alamat ini kan biasanya alamat itu tidak terdiri dari satu baris saja kan, panjang gitu kan, tergantung di mana dia tinggal. Nah, maka dari situ untuk alamat ini saya menggunakan control tab yang namanya text area. Dan untuk membuat text area ini cukup mudah dengan menggunakan tag text area, dan jangan lupa ditutup juga tag text areanya. Nah, di dalamnya baru kita isi gitu. Sekarang dikasih nama, name-nya sama dengan alamat, calls sama dengan misalkan 30. Calls sama dengan misalkan 3. Nah, jadi text area ini kan digunakan untuk membuat kotak isian yang lebih dari satu baris. Dan ini call dan row ini itu merupakan ukuran default ketika form itu dibuka gitu. Bisa dilihat aja langsung misalkan seperti ini. Nah, ini tuh yang ke samping ini adalah row-nya 30 ukurannya kan. Yang ke bawah itu adalah rows. Yang ke samping adalah kolom itu 30. Yang ke bawah itu adalah row-nya 3 ukurannya. Dan ini sebenarnya bisa kita atau bisa si user mendragnya tuh menjadi lebih besar, lebih kecil, sesuai atau sesuka hati dari user gitu. Tapi kenapa di sini kita buat call 30 atau row 3 itu untuk ukuran default ketika halaman itu ditampilkan seperti itu. Jadi seperti ini akan supaya lebih indah. Nah, text area ini berguna untuk isian form yang membutuhkan kalimat yang panjang-panjang gitu, kayak alamat misalkan, atau keterangan jati diri atau yang lain sebagainya. Berbeda dengan tipe teks saja yang hanya memungkinkan untuk satu baris saja seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita membuat tombol untuk mensubmit dari form ini gitu. Oke. Nah, untuk membuat tombol kasih spasi dari sini, dari kotak ini, yang ke bawah itu agak jauh dikit, maka kita menggunakan P paragraf. Sama itunya perintahnya, input type submit. Value itu untuk nama di button ya, nama di tombolnya, sama dengan apa misalkan kirim. Kita tutup sah. Jangan lupa ditutup juga paragrafnya itu. Jadi sebenarnya P ini untuk menggunakan paragraf, digunakan untuk membuat paragraf baru gitu. Beda dengan BR baris tadi. Kan kalau BR hanya baris baru, tapi kalau P itu paragraf dengan
yang dengan spasi yang lebih besar tentunya. Oke, kita save dan di reload. Nah, di sini muncul tombol kirim. Nah, di sini saya hanya mengajarkan tentang bagaimana membuat form ini menggunakan HTML. Untuk memprosesnya nanti misalkan kita tulis nama Anwar. Anwar. Sini Bekasi. Tanggal 7 bulan 12 tahun 1993 dan seterusnya. Nanti ketika button ini diklik, dia akan masuk ke database. Nah, dan itu dibuat menggunakan PHP. Nanti ada caranya lagi gitu, menggunakan PHP. Ya, sekian tutorial membuat form sederhana dari saya. Bisa dilihat seperti ini hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian. Terima kasih.